Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, long time no see. Apa kabar mendengar dimanapun dan kapanpun? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan hari-hari kalian baik-baik aja ya. Kali ini kembali lagi bersama aku, Ai Ai, yang akan menemani waktu luangmu dengan berbagai macam topik menarik nih, yang pastinya nggak boleh kamu lewatkan. Nah, penasaran kan? So, stay tune. Sebelum kita memasuki topik kali ini, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih jadi anggota di sebuah organisasi? Entah di sekolah, di kampus, maupun di masyarakat. Nah, kalau kalian pernah, kalian boleh tulis jawaban kalian di komentar. Dan jangan lupa sertakan cerita kalian tentang peran kalian dalam organisasi tersebut. Karena hari ini, aku juga akan cerita tentang sedikit pengalaman aku menjadi bagian dari sebuah organisasi nih. Wah, check it out. Oke, cerita ini dimulai ketika aku SMK ya. Waktu itu kan aku jadi gini. Jadi dulu teman-teman aku di rumah itu membuat satu kepanitiaan, di mana kepanitiaan itu nantinya akan jadi pengurus di organisasi remaja di lingkunganku. Nah, saat itu aku dipercayai untuk jadi sekretaris di susunan kepanitiaan itu. Dan kita bikin suatu acara. Aku jadi sekretaris di sebuah organisasi untuk pertama kalinya. Dan di situ aku belajar banyak sih ya, dari mulai surat menyurat, kemudian tugas-tugas not tulis, terus tugas-tugas sekretaris lainnya. Long story short, aku akhirnya memutuskan untuk bergabung ke sebuah organisasi masyarakat. Dan saat organisasi itu mengadakan reorganisasi atau semacam pergantian susunan pengurus, itu aku dipercayai untuk jadi sekretaris lagi. Maksudnya di beda organisasi gitu ya. Jadi saat itu posisinya aku sedang jadi sekretaris juga di organisasi remaja tadi, dan itu udah masuk periode kedua aku gitu loh. Berarti saat itu aku jadi sekretaris di dua organisasi. Nah, saat itu aku mulai terbiasa sih sama tugas-tugas seorang sekretaris, terus ya jadi sekretaris gitu ya. Terus kalau misalkan rapat nih ya, aku jadi natulis, dan di situ aku harus betul-betul menyimak rapat. Ketika follow up, ketika follow up dari rapat itu, maksudnya aku juga harus kadang mendampingi gitu. Karena kan ada berbagai hal yang kayak surat menyurat, itu kan aku harus turun tangan. Aku juga kadang harus ikut pertemuan sama organisasi lain, jadi skill komunikasi itu penting. Makanya eh karena kan kita ketika di publik ya, ketika di masyarakat itu kan kita bawa nama organisasi. Kalau misalkan kita bawa nama organisasi itu kan kita harus jaga, apa ya istilahnya, jaga penampilan. Maksudnya kita berpenampilan rapi gitu loh, dan harus memperhatikan etika dalam bercakap maupun bertingkah. Bener nggak? Sebenarnya sih kalau itu nggak cuma sekretaris saja sih, tapi menurutku semua anggota kayak gitu. Dan lanjut ya, waktu pas masuk kuliah, aku ikut beberapa organisasi, salah satunya Hima AP, yang merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran. Dan di situ aku dipercayai juga, sempat dipercayai untuk jadi sekretaris di periode 2021-2022 di Hima AP. Dan aku jadi sekretaris di situ, pengalamannya semakin bertambah ya. Oh iya, aku dari berbagai pengalaman itu ya, bergabung di organisasi, berbagai pengalaman bergabung di organisasi gitu, aku juga mendapatkan kepercayaan, kepercayaan diri untuk tampil di depan publik gitu loh. Karena kan dari situ aku punya kesempatan untuk tampil di depan publik ya. Ya awalnya sih jadi pemimpin rapat, terus lama-kelamaan juga dipercayai jadi MC. Nah, dari situ kemudian aku belajar jadi MC. Dari mulai MC yang formal maupun non formal gitu. Seru sih. Aku bisa belajar banyak hal ya di organisasi. Sulitnya adalah kita kan tahu ya, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, dari situ aku harus menyesuaikan budaya organisasi yang satu dengan yang lain gitu. Terus kalau misalkan kita di dalam organisasi itu pasti kan ketemu orang-orang yang beda-beda ya. Kita harus bisa berhadapan sama karakter yang beda-beda.
Ketika di dalam organisasi juga ya, ketika di rapat misalnya ya, itu terjadi adanya sebuah perbedaan pendapat gitu kan, kita harus bisa objektif, harus bisa objektif gitu. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Mungkin teman-teman di luar sana masih ada ya, aku yakin sih ya, masih banyak yang pengalaman organisasi itu lebih 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 banyak dibanding aku. Dan di sini sebenarnya aku juga masih belajar gitu loh, karena kan eh, kita semua berproses ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman berkenan untuk membagikan pengalamannya berorganisasi, tulis aja di kolom komentar ya. Aku bakalan tertarik banget buat baca komentar kalian. Nah, kalau gitu, aku Ai Ai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.